Bau amis sungai Kapuas dan aroma gaharu basah menyatu dalam napas Guntur saat ia harus menghadapi ancaman buldoser Iwan Bekon yang ingin melumat sejarah keluarganya. Ia tidak pernah menduga bahwa seorang kurir logistik yang ceroboh justru menjadi kunci untuk membuka kotak pusaka peninggalan ayahnya yang hilang ditelan arus sungai puluhan tahun yang lalu. Pastikan subscribe, klik like, dan beritahu kami kalian menonton dari kota mana. Di balik kelenteng tua yang cat marahnya mulai mengelupas, Guntur duduk bersimpuh di atas lantai kayu belian yang dingin. Langit Pontianak sore itu tampak seperti tumpahan kunyit di atas kain sutra yang sangat basah. Di balik kelenteng tua yang cat merahnya mulai mengelupas, Guntur duduk bersimpuh di atas lantai kayu belian yang dingin. Aroma kayu gaharu basah menguap dari sudut ruangan dan bercampur dengan bau amis air sungai Kapuas. Tangan kanan Guntur yang penuh kapalan memegang palu kayu dengan sangat mantap dan penuh tenaga. Ia memukul ujung pahat baja dengan irama yang sudah ia hafal sejak masih balita di bawah bimbingan ayahnya. Setiap ketukan menghasilkan serpihan kayu kecil yang melompat pelan ke udara yang sangat lembab dan berdebu. Di hadapan Guntur, sebuah papan kayu ulin setengah jadi mulai menampakkan wujud sisik naga yang gagah dan perkasa. Sesekali Guntur berhenti memahat hanya untuk mengusap sebuah benda logam yang ia letakkan tepat di samping lutut kirinya. Benda itu adalah kepingan perunggu berbentuk sisik yang permukaannya sudah tertutup lapisan karat hijau yang sangat tipis. Sisik perunggu itu adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa dari ayahnya yang hilang ditelan arus sungai. Guntur selalu merasa ada kekuatan aneh yang mengalir ke jemarinya setiap kali ia menyentuh permukaan logam yang sangat dingin. Baginya, sisik itu bukan sekadar rongsokan, melainkan sebuah kompas yang menjaga arah hidupnya di tengah belenggu kemiskinan kota. Guntur kembali mengangkat pahat bajanya untuk merapikan sudut ukiran yang paling rumit dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, namun ia tidak mempedulikan rasa lelah yang mulai merayapi seluruh sendi tubuhnya. Ia harus menyelesaikan ukiran ini sebelum fajar menyingsing agar bisa membeli beras untuk makan esok hari. Suara ketukan pahat yang sangat ritmis itu mendadak terhenti karena kehadiran langkah kaki seseorang yang sangat berat. Seorang pria paruh baya dengan seragam kurir yang tampak kebesaran berdiri tepat di ambang pintu kayu yang sudah miring. Pria itu adalah Baskoro yang sedang menyamar dengan topi yang ditarik rendah hingga menutupi sebagian besar wajahnya yang bersih. Baskoro tampak terengah-engah sambil memeluk sebuah kotak karton besar yang sudah terlihat penyok pada bagian sudut bawah sebelah kanan. Ia melangkah masuk tanpa menunggu izin dan membuat lantai kayu yang rapuh mengeluarkan suara derit yang sangat memekakan telinga. Guntur sama sekali tidak mendongak karena ia sedang berada di bagian tersulit dari ukiran naga pesanan pelanggan lamanya. Baskoro yang tidak terbiasa berada di dalam ruang sempit mendadak tersandung oleh tumpukan balok kayu ulin di dekat meja. Ia berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya, namun tangannya justru tidak sengaja menyambarak alat kerja yang menempel lemah di dinding. Sebuah pahat pusaka milik Guntur yang diletakkan di bagian paling atas rak tersebut terjatuh tepat ke arah papan ukiran. Pahat baja yang sangat tajam itu menghujam permukaan kayu ulin dengan sudut miring, hingga menimbulkan suara retakan yang tajam. Guntur hanya bisa terpaku menatap ukiran yang ia kerjakan selama 2 minggu, kini terbelah tepat di bagian tengah naga. Mata Guntur mulai berkaca-kaca menahan amarah yang sangat besar, namun remaja itu tetap memilih untuk tetap terdiam 1000 bahasa. Baskoro mundur selangkah dengan wajah pucat karena ia tahu telah menghancurkan satu-satunya harapan hidup remaja yatim piatu di depannya. Kesunyian di dalam bengkel itu terasa jauh lebih berat daripada beban kayu belian yang menumpuk di pojok ruangan yang gelap. Guntur perlahan memungut pahat yang terjatuh sambil menarik nafas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berdegup sangat kencang. Langit secara tiba-tiba menumpahkan hujan deras yang memukul atap seng bengkel tua itu dengan suara yang sangat bising sekali. Di dapur kecil yang menyatu dengan area kerja, sebuah wajan tua berdesis sangat keras saat Guntur mulai menggoreng nasi. Bunyi deru motor dari jalanan utama terdengar sayup-sayup di antara suara air hujan yang mengalir deras dari pipa pembuangan.
Baskoro berdiri di pojok ruangan yang gelap sambil terus memeras ragam kurirnya yang sudah basah kuyup karena air hujan. Ia merasa sangat bersalah, namun gengsi besarnya sebagai seorang miliarder menghalanginya untuk mengucapkan kata maaf dengan tulus kepada Guntur. Guntur meletakkan sebuah piring plastik berwarna kusam di atas meja kerja yang kini juga berfungsi sebagai meja makan darurat mereka. Ia menunjuk ke arah serpihan kayu yang berserakan di lantai dan memberikan sebuah sapu lidi yang sudah pendek kepada Baskoro. Guntur mengatakan dengan nada dingin bahwa kurir ceroboh itu tidak boleh pergi sebelum seluruh kekacauan di bengkel ini dibersihkan. Baskoro menatap sapu lidi tua itu dengan tatapan tidak percaya karena seumur hidupnya ia tidak pernah menyentuh alat pembersih. Namun, pancaran mata Guntur yang sangat keras dan tajam membuat pria tua itu akhirnya berlutut di atas lantai yang kotor. Baskoro mulai merasakan punggungnya sangat sakit karena ia harus membungkuk di dalam ruang yang terasa sangat pengap dan juga lembab. Setiap gerakan sapunya justru membuat debu kayu berterbangan dan membuatnya terbatuk-batuk hingga wajahnya memerah karena kelelahan yang luar biasa. Guntur memperhatikan dari kejauhan sambil mengunyah nasi gorengnya yang hambar tanpa ada sedikit pun rasa kasihan terhadap. Baskoro menatap telapak tangannya yang kini tampak memerah dan terasa sangat perih sekali. Gesekan amplas kasar yang dia lakukan sejak pagi tadi mulai meninggalkan luka lecet kecil. Udara di tepian Sungai Kapuas sore itu terasa sangat lembab dan juga begitu mencekik. Napasnya terasa berat karena uap air dari sungai naik menyelimuti seluruh area bengkel tua. Guntur berdiri tidak jauh darinya, sambil terus memperhatikan setiap gerakan tangan pria misterius itu. Dia mengawasi dengan tatapan mata yang sangat tajam, seperti seekor elang yang sedang berburu. Suara gemericik air yang menghantam tiang pondasi kayu belian menjadi musik latar yang menenangkan. Baskoro biasanya hanya perlu duduk di kursi kulit mewah sambil menandatangani dokumen miliaran rupiah. Sekarang dia justru harus bergelut dengan serat kayu keras yang seolah menolak untuk halus. Kayu belian atau kayu besi ini adalah material yang sangat legendaris di tanah Kalimantan. Seratnya begitu rapat hingga mampu mematahkan mata pahat yang tidak diasah dengan sangat benar. Baskoro merasa seluruh otot lengannya mulai bergetar karena kelelahan yang sangat luar biasa hebat. Guntur melangkah mendekat dengan wajah datar yang sangat sulit dibaca oleh siapapun juga. Pemuda itu mengambil potongan kayu dari tangan Baskoro lalu meraba permukaannya dengan ujung jari. Dia menggelengkan kepala pelan karena hasil kerja kurir magang itu dianggap masih sangat kasar. Baskoro hanya bisa menghela napas panjang sambil mencoba mengatur emosinya agar tidak meledak sekarang. Dia harus ingat bahwa identitas aslinya sebagai miliarder harus tetap terjaga dengan sangat rapat. Bau kayu gaharu yang basah mulai tercium kuat saat angin sungai bertiup masuk. Aroma itu bercampur dengan bau oli mesin kapal yang samar dari arah dermaga umum. Menghaluskan kayu belian bukan hanya soal kekuatan otot, tetapi juga soal ketenangan batin kita. Guntur meletakkan kembali kayu itu lalu memberikan sebuah amplas dengan tingkat kekasaran yang berbeda. Kamu harus belajar sabar dalam serat, agar kayu ini tidak memberikan perlawanan yang menyakitkan. Jika kamu melawan arah tumbuhnya, maka permukaan kayu ini akan tetap terasa sangat kasar. Baskoro tertegun sejenak mendengar filosofi sederhana yang keluar dari mulut remaja yatim piatu ini. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah tamparan keras bagi hidupnya yang selama ini sangat ambisius. Dia mulai menggerakkan tangannya dengan lebih perlahan, mengikuti alur alami yang ada di kayu. Suara klakson kapal klotok terdengar menggema dari kejauhan dan memecah keheningan di dalam bengkel. Cahaya matahari sore yang berwarna jingga pekat mulai masuk melalui celah-celah dinding kayu tua. Garis-garis cahaya itu menciptakan pemandangan artistik yang tidak akan pernah ditemukan di gedung perkantoran. Guntur mulai memahat bagian kepala naga dengan ketelitian yang membuat Baskoro merasa sangat takjub. Setiap ketukan palu kayu pada pahat besi menghasilkan bunyi ritmis yang sangat teratur sekali. Bunyi itu seolah menjadi detak jantung dari bengkel kayu yang sudah berdiri sangat lama. Mereka berdua bekerja dalam diam, namun suasana di dalam bengkel kini terasa jauh lebih cair.
Baskoro mulai menyadari bahwa kebahagiaan mungkin tidak selalu ditemukan di dalam kemewahan harta benda. Dia merasakan sebuah kepuasan aneh saat melihat permukaan kayu yang dia amplas perlahan menjadi halus. Kayu ini punya memori sendiri tentang hujan dan panas yang pernah dia lewati selama ini. Guntur berbicara tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari detail ukiran sisik naga yang rumit. Ayahku dulu selalu bilang bahwa seorang pengukir harus bisa mendengarkan suara dari dalam kayu. Baskoro menghentikan kegiatannya sejenak, lalu menatap punggung Guntur yang tampak sangat kokoh dan tegar. Dia merasa ada sebuah luka lama yang sengaja disembunyikan di balik ketenangan wajah anak itu. Pikirannya melayang pada arsip-arsip lama yang tersimpan di dalam brankas baja di kantor pusatnya. Ada sebuah nama yang selama puluhan tahun menjadi catatan kaki yang sangat penting bagi keluarganya. Ayahmu pasti seorang pendayung yang sangat hebat, karena dia dihormati oleh banyak orang di dermaga. Baskoro mencoba memancing percakapan lebih jauh sambil tetap fokus menghaluskan bagian sudut kayu yang tajam. Guntur berhenti memahat, lalu menarik nafas panjang seolah sedang mengumpulkan sisa kekuatan batinnya yang ada. Dia adalah legenda pendayung sungai yang kehilangan nyawanya demi menyelamatkan perahu naga kota 2 dekade lalu. Kejadian itu terjadi saat badai besar menghantam aliran sungai Kapuas dan menenggelamkan banyak harta benda. Suara Guntur terdengar sedikit bergetar, namun dia berusaha keras untuk tetap menjaga nada bicaranya. Keheningan mendalam tiba-tiba melanda bengkel itu, dan hanya menyisakan suara nafas mereka yang teratur. Hanya ada satu benda yang tersisa dari peristiwa kelam yang merenggut nyawa pahlawan sungai tersebut. Guntur berjalan menuju sebuah lemari kayu tua yang tampak sangat berdebu di pojok ruangan. Dia mengambil sebuah kotak kayu kecil dengan gerakan tangan yang tampak sangat penuh rasa hormat. Di dalam kotak itu terdapat sebuah benda logam yang tampak sudah berkedip. Lampu minyak tanah yang sedari tadi berkedip akhirnya menyerah pada sumbu yang sudah habis terbakar. Kegelapan total langsung menyergap seisi bengkel kayu dan menyisakan aroma jelaga yang sangat menusuk hidung. Guntur mencoba meraba dinding untuk mencari saklar lampu listrik, namun tidak ada reaksi apapun saat ia menekannya berkali-kali. Dari kejauhan suara tawa kasar beberapa pria terdengar menjauh bersamaan dengan bunyi deru motor yang dipacu sangat kencang. Baskoro menyadari bahwa Iwan Beton tidak hanya menggertak lewat kertas, tapi sudah mulai melakukan aksi sabotase yang nyata. Aroma karet terbakar tercium sangat tajam dari arah kotak sekring yang menempel di dekat pintu masuk bengkel. Guntur segera berlari keluar untuk memeriksa jalur kabel utama yang terhubung langsung ke tiang listrik di pinggir jalan. Ia menemukan kabel tersebut telah dipotong dengan sangat rapi menggunakan gunting besi besar oleh orang-orang suruhan Iwan Beton. Guntur jatuh terduduk di atas tanah yang masih sangat becek karena sisa hujan deras yang baru saja reda. Harapannya untuk menyelesaikan pesanan ukiran naga malam ini terasa lenyap seketika bersama padamnya aliran listrik di bengkelnya. Suara gemericik air sungai Kapuas yang menghantam tiang-tiang kayu belian kini terdengar jauh lebih jelas dan sangat mengintimidasi. Bunyi itu diikuti oleh suara gesekan dedaunan pohon mangga yang tertiup angin malam yang bertiup sangat kencang sekali. Baskoro keluar dari kegelapan bengkel sambil menyalakan senter kecil yang selalu ia bawa di dalam saku seragam kurirnya. Cahaya senter itu menyapu wajah Guntur yang tampak sangat pucat dan dipenuhi oleh keputusasaan yang sangat mendalam. Baskoro tahu bahwa setiap menit yang terbuang malam ini akan menentukan masa depan bengkel kayu bersejarah ini esok pagi. Guntur bergumam pelan bahwa tanpa listrik, ia tidak bisa menggunakan mesin amplas untuk menghaluskan bagian naga yang paling keras. Pelanggan besarnya akan datang esok siang, dan ia harus menyerahkan karya yang sempurna agar bisa membayar tunggakan sewa. Baskoro terdiam sejenak, lalu ia teringat pada sistem logistik manual yang sering digunakan di gudang-gudang terpencil miliknya. Ia mengajak Guntur untuk kembali masuk ke dalam bengkel dan mulai bekerja menggunakan teknik pengamplasan manual yang sangat melelahkan. Baskoro meyakinkan Guntur bahwa tangan manusia jauh lebih teliti daripada mesin jika dilakukan dengan penuh rasa cinta. Mereka berdua mulai menyalakan sisa-sisa lilin yang ditemukan di dalam laci meja kerja yang sudah sangat berdebu. Cahaya lilin yang kuning kemerahan menciptakan bayangan naga yang tampak menari-nari di dinding kayu yang sudah sangat rapuh. Suara gesekan amplas kasar yang bertemu dengan permukaan kayu ulin mulai memenuhi ruangan dengan ritme yang sangat lambat. Baskoro mengambil posisi di sisi kiri papan ukiran, sementara Guntur fokus pada bagian kepala naga yang sangat detail. Udara di dalam bengkel terasa semakin panas karena mereka harus bekerja dengan tenaga ekstra tanpa bantuan kipas angin.
Keringat mulai mengucur deras dari dahi Baskoro hingga membasahi kain seragam kurirnya yang sudah sangat kotor dan bau kayu. Ia merasakan otot-otot lengannya mulai menegang, karena ia tidak pernah melakukan pekerjaan fisik seberat ini selama puluhan tahun. Guntur sesekali melirik ke arah Baskoro dengan tatapan heran, karena kurir tua ini tampak begitu gigih membantu dirinya. Ia mulai merasa bahwa kehadiran pria ini bukan hanya sekedar pembawa sial, seperti yang ia duga sebelumnya. Guntur memberikan segelas air putih hangat kepada Baskoro agar pria tua itu tidak jatuh pingsan karena kelelahan bekerja. Setiap gerakan tangan mereka menghasilkan debu kayu halus yang menempel di kulit dan masuk ke dalam pori-pori pernafasan. Baskoro terbatuk kecil, namun ia menolak untuk berhenti karena ia ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri malam ini. Ia merasa hidup kembali saat melakukan pekerjaan tangan yang nyata daripada hanya melihat angka-angka di layar komputer kantor. Guntur mulai bercerita tentang bagaimana ayahnya dulu sering bekerja dalam kegelapan hanya dengan mengandalkan insting perabaan jari. Ayah Guntur percaya bahwa setiap balok kayu memiliki jiwa yang akan berbicara jika kita menyentuhnya dengan hati yang tulus. Suasana hening malam itu tiba-tiba pecah oleh suara retakan kecil yang berasal dari dinding belakang bengkel yang menghadap ke sungai. Guntur segera memeriksa bagian tersebut dan menemukan bahwa salah satu tiang penyangga utama mulai miring karena tanahnya terkikis air. Ia harus segera memperkuat pondasi tersebut menggunakan balok kayu tambahan agar seluruh bangunan tidak roboh ke dalam sungai Kapuas. Baskoro menawarkan diri untuk memegang balok kayu yang berat, sementara Guntur memaku bagian sambungannya dengan sangat kuat sekali. Kerjasama antara penguasa bisnis dan anak yatim ini kini menjadi taruhan hidup dan mati bagi bengkel tersebut. Saat Baskoro berusaha mengangkat balok kayu yang sangat besar, lengan bajunya yang panjang secara tidak sengaja tersingkap hingga ke atas. Di bawah cahaya lilin yang redup, sebuah benda logam berwarna emas melingkar di pergelangan tangan kiri pria tua tersebut. Guntur yang sedang memegang palu terhenti sejenak saat melihat pantulan cahaya yang sangat menyilaukan dari jam tangan mewah. Guntur meletakkan pahat bajanya dengan gerakan yang sangat perlahan, namun penuh dengan ketegangan yang nyata di udara. Matanya sama sekali tidak beralih dari pergelangan tangan pria tua yang kini sedang mematung di hadapannya itu. Kilauan emas dari jam tangan mewah tersebut seolah membakar lubang besar di dalam rasa kepercayaan Guntur yang baru saja tumbuh. Ia bertanya dengan suara yang bergetar hebat, menahan rasa dikhianati yang sangat besar dan sangat menyakitkan hatinya. Guntur ingin tahu bagaimana seorang kurir magang yang mengaku miskin bisa memakai barang seharga rumah mewah di pergelangan tangannya. Pikiran Guntur langsung melayang pada malam-malam panjang saat ia harus menahan lapar demi membeli sebilah pahat baru yang tajam. Ia teringat bagaimana ayahnya bekerja sampai punggungnya membungkuk permanen hanya untuk membayar biaya sewa bengkel yang sangat mahal ini. Baginya emas di tangan Baskoro adalah simbol ketidakadilan yang selama ini ia lawan dengan peluh dan air mata setiap hari. Guntur merasa seperti seekor tikus kecil yang sedang dijadikan bahan lelucon oleh seorang penguasa yang sedang berpura-pura menjadi rakyat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman barunya adalah bagian dari dunia yang selama ini telah menindas kaum kecil. Baskoro hanya bisa terdiam membisu sambil berusaha menutupi jam tangannya kembali menggunakan lengan baju yang sudah sangat kumal dan kotor. Cahaya dari sisa lilin yang tinggal separuh itu mendadak bergoyang ditiup angin kencang yang masuk melalui celah dinding kayu tua. Bayangan mereka berdua di dinding tampak seperti dua sosok raksasa yang sedang bertarung dalam diam yang sangat mencekam dan dingin. Baskoro menarik napas panjang, lalu ia menatap mata Guntur dengan tatapan yang sangat jujur, namun penuh dengan keraguan yang dalam. Ia menyadari bahwa rahasia yang ia simpan kapat selama ini akhirnya terbongkar secara tidak sengaja di saat yang sangat salah. Baskoro akhirnya mengaku bahwa dirinya memang bukan seorang kurir miskin, seperti yang selama ini ia katakan kepada Guntur dengan sangat bohong. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang pria kaya yang merasa sangat bosan dengan kemewahan hidupnya yang terasa sangat hampa dan palsu. Ia ingin mencari sesuatu yang terasa lebih nyata di luar tembok kantornya yang sangat dingin dan penuh dengan kemunafikan orang-orang. Ia merasa bahwa aroma kayu ulin dan keringat di bengkel ini memberikannya rasa tenang yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Penjelasan itu bukannya menenangkan hati Guntur, namun justru membuat amarah remaja itu meledak dengan sangat hebat secara tiba-tiba malam itu. Guntur merasa harga dirinya seperti sedang diinjak oleh kaki yang sangat berat dan sama sekali tidak memiliki perasaan sedikit pun. Ia merasa bahwa kemiskinannya selama ini hanya dianggap sebagai sebuah tontonan yang menarik bagi orang-orang kaya yang sedang merasa jenuh. Guntur menuduh Baskoro hanya ingin berpura-pura menjadi pahlawan di tengah penderitaan hidup orang kecil yang sangat nyata dan sangat berat.
Ia berteriak bahwa dirinya sama sekali tidak butuh belas kasihan dari orang yang sudah berani membohongi identitas aslinya sendiri sejak awal. Suara guntur menggema di seluruh sudut bengkel kayu dan mengalahkan suara aliran sungai Kapuas yang sedang mengalir dengan sangat tenang. Baskoro mencoba menjelaskan bahwa niatnya sangat tulus untuk membantu, tanpa ada sedikit pun maksud untuk menghina atau merendahkan martabat Guntur. Namun Guntur menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari tangannya yang masih dipenuhi oleh debu kayu ulin yang sangat kasar itu. Ia memerintahkan Baskoro untuk segera pergi dari bengkelnya, dan tidak perlu kembali lagi untuk selama-lamanya ke tempat bersejarah milik keluarganya. Baskoro mencoba meraih tangan Guntur, namun remaja itu segera mundur dengan wajah yang penuh dengan rasa benci yang sangat mendalam sekali. Guntur merasa setiap tetes keringat yang mereka teteskan bersama semalam kini tidak memiliki arti apa-apa lagi bagi perjalanan hidupnya. Bagi Guntur, sebuah kejujuran adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun jam tangan mewah milik pria misterius di depannya. Baskoro akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu, lalu ia melangkah keluar menuju kegelapan malam yang sangat pekat dan terasa sangat dingin. Langkah kakinya yang berat terdengar menjauh di atas tanah becek, meninggalkan Guntur yang kini berdiri sendirian di tengah sisa cahaya lilin. Guntur jatuh terduduk di atas lantai kayu belian sambil memegang kepingan perunggu peninggalan ayahnya dengan tangan yang sangat gemetar dan lemas. Ia merasa jauh lebih kesepian sekarang daripada saat ia benar-benar hidup sendiri tanpa bantuan siapapun di bengkel kayu ini. Pagi menyapa kota Pontianak dengan kabut tipis yang menyelimuti permukaan sungai Kapuas yang tampak sangat tenang dan juga sangat damai sekali. Guntur terbangun dengan mata yang sangat merah karena ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata setelah kejadian pengusiran yang sangat dramatis. Ia menatap papan ukiran naga yang sudah halus, namun kini terasa sangat hampa bagi perasaannya yang sedang mengalami kehancuran yang sangat dalam. Bau antiseptik yang sangat tajam di dalam puskesmas kecil itu terasa begitu menusuk ke dalam indera penciuman Guntur. Ia duduk di atas kursi plastik yang kusam sambil terus memperhatikan perawat yang sedang membersihkan luka di lengan Baskoro. Guntur masih tidak percaya bahwa pria tua yang sangat kaya ini mau menerjang api demi sebuah kotak kayu tua. Kotak itu kini ia dekap dengan sangat erat, seolah-olah benda itu adalah jantungnya yang sedang berdetak kencang. Baskoro sesekali meringis menahan perih yang amat sangat saat cairan alkohol menyentuh kulitnya yang melepuh karena api panas. Setiap disisan kecil yang keluar dari mulut Baskoro terasa seperti sembilu yang menyayat hati Guntur yang sedang dilanda penyesalan. Guntur menundukkan kepala dan melihat bayangan dirinya sendiri di atas lantai puskesmas yang sedikit retak dan berwarna kuning. Ia merasa sangat bodoh karena telah mengusir satu-satunya orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan sejarah keluarganya. Di sudut ruangan, suara tetesan air dari keran yang bocor terdengar seperti detak jam yang menghitung sisa waktu mereka. Keadaan di puskesmas itu sangat sunyi, namun pikiran Guntur justru sedang dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara ledakan api. Suara kipas angin di langit-langit puskesmas yang berderit sangat tua menjadi satu-satunya musik yang menemani keheningan mereka berdua malam itu. Guntur ingin sekali menanyakan banyak hal, namun lidahnya terasa sangat keluh dan tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa berutang nyawa kepada pria misterius yang baru saja ia usir dengan sangat kasar beberapa jam yang lalu. Rasa bersalah yang sangat besar kini mulai menggerogoti hati Guntur dan membuatnya merasa menjadi manusia yang sangat tidak berguna. Baskoro perlahan menoleh ke arah Guntur, lalu memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat menenangkan bagi jiwa remaja tersebut. Senyum itu tidak mengandung dendam sedikit pun, meskipun tangan Baskoro kini harus dibalut perban putih yang tebal karena luka bakar. Guntur merasakan dadanya sesak oleh haru yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata sederhana di hadapan pria tua itu. Ia menyadari bahwa di dunia yang kejam ini masih ada keajaiban yang datang dalam bentuk seorang asing yang keras kepala. Baskoro tampak sangat tenang, seolah-olah luka fisik yang ia derita bukanlah beban yang berarti bagi dirinya saat ini. Ia justru lebih peduli pada kondisi kotak kayu di pelukan Guntur, daripada rasa perih yang menjalar di sekujur lengannya. Luka bakar di lengan Baskoro tampak sangat mengerikan, dengan kulit yang memerah, dan juga sebagian lainnya tampak sudah mulai mengelupas. Perawat itu mengatakan bahwa Baskoro sangat beruntung, karena luka tersebut tidak mengenai saraf utama yang ada di bagian dalam lengannya. Guntur mengambilkan segelas air putih untuk Baskoro, agar pria tua itu bisa sedikit merasa lebih tenang setelah kejadian mengerikan. Baskoro menerima gelas itu dengan tangan kanannya,
yang masih gemetar karena sisa-sisa trauma dari ledakan api di bengkel kayu. Keheningan di ruangan itu kembali terasa sangat berat, meski suara deru motor di jalanan luar mulai terdengar sangat ramai. Guntur memperhatikan bagaimana tangan Baskoro yang gemetar itu perlahan-lahan mencoba memegang gelas plastik dengan penuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ia segera membantu memegang dasar gelas tersebut, agar airnya tidak tumpah membasahi lantai puskesmas yang sudah bersih itu. Baskoro meminum air itu dengan perlahan, sambil sesekali memejamkan mata untuk meredam denyut rasa sakit yang datang secara bertubi-tubi. Guntur merasakan hawa dingin dari AC puskesmas yang tidak lagi terasa nyaman, melainkan justru membuatnya merasa semakin menggigil ketakutan. Ia takut bahwa setelah semua pengorbanan ini, mereka tetap akan kehilangan bengkel kayu peninggalan ayahnya yang sangat berharga. Setelah perawat itu pergi meninggalkan mereka berdua sendirian di dalam bilik perawatan, Guntur akhirnya memberanikan diri untuk mulai membuka suara. Ia meminta maaf kepada Baskoro atas segala sikap kasar dan juga kecurigaan yang ia tujukan kepada pria tua tersebut semalam. Baskoro hanya mengangguk pelan sambil terus menatap kotak kayu yang sedang dipeluk oleh Guntur dengan sangat erat dan penuh perasaan. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah marah kepada Guntur, karena ia sangat memahami betapa beratnya hidup sebagai orang kecil. Baskoro mulai menarik napas panjang, seolah-olah ia sedang Asap hitam yang sangat pekat keluar dari knalpot mesin bulldozer dan langsung memenuhi paru-paru Guntur yang sedang sesak. Getaran dari mesin diesel raksasa itu merambat melalui tanah becek dan mengguncang telapak kaki Guntur dengan sangat hebat. Di depan matanya, sebuah lempengan besi kuning yang sangat besar perlahan mulai bergerak mendekat ke arah dadanya. Guntur memejamkan mata sambil mencengkram kepingan sisik perunggu peninggalan ayahnya dengan seluruh sisa kekuatan yang ia miliki. Ia bisa merasakan hawa panas yang keluar dari radiator mesin yang berada hanya beberapa jengkal dari wajahnya sekarang. Iwan Beton berteriak menggunakan pengeras suara agar operator alat berat tidak perlu ragu untuk terus memacu mesinnya. Ia merasa sangat yakin bahwa nyali remaja miskin itu akan segera ciut saat melihat moncong besi yang mematikan. Namun Guntur justru melangkah satu langkah lebih maju dan menempelkan telapak tangannya pada permukaan besi bulldozer yang sangat panas. Tindakan nekat itu membuat sang operator secara otomatis menginjak rem hingga menimbulkan suara decitan logam yang sangat memekakkan telinga. Iwan Beton mengumpat dengan sangat kasar karena perintahnya tidak dijalankan dengan cepat oleh bawahannya yang mulai merasa sangat ketakutan. Baskoro muncul dari balik kerumunan warga dengan memegang sebuah perangkat elektronik yang tampak sangat asing dan sangat canggih. Perangkat itu adalah telepon satelit militer yang terhubung langsung dengan jaringan penyiaran global milik perusahaan besarnya di pusat. Baskoro mengarahkan kamera kecil di perangkat tersebut ke arah wajah Iwan Beton yang sedang merah padam karena kemarahan. Ia memberitahu Iwan Beton bahwa seluruh dunia kini sedang menyaksikan aksi premanisme ini secara langsung melalui siaran internet. Ribuan mata dari berbagai belahan dunia kini sedang memantau ketidakadilan yang sedang menimpa pengrajin terakhir di kota Pontianak. Iwan Beton tertawa meremehkan karena ia merasa hukum di wilayah ini sudah berada di bawah kendali uangnya yang melimpah. Ia menganggap gertakan Baskoro hanyalah sebuah bualan kosong dari seorang kurir magang yang sudah mulai kehilangan akal sehat. Iwan Beton tidak menyadari bahwa siaran langsung itu sudah ditonton oleh lebih dari 100.000 orang dalam waktu singkat. Penonton siaran tersebut mulai membagikan tautan video ke berbagai platform media sosial hingga menjadi sebuah gerakan digital yang masif. Baskoro hanya tersenyum tipis sambil terus memastikan sudut pengambilan gambar yang paling dramatis dari moncong bulldozer tersebut. Suara rawungan mesin diesel yang berat itu mendadak mulai tenggelam oleh suara yang jauh lebih kecil namun sangat berisik. Di tengah keheningan malam, terdengar bunyi notifikasi ponsel yang bertubi-tubi dari kantong celana para anak buah Iwan Beton. Mereka secara perlahan mulai mengeluarkan ponsel masing-masing dan melihat wajah atasan mereka sedang viral dalam konteks yang memalukan. Beberapa warga yang ada di sekitar juga mulai menyadari bahwa aksi mereka kini sedang didukung oleh netizen di seluruh Indonesia. Semangat warga yang tadinya mulai memudar, kini mendadak bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan sangat berani. Satu persatu warga mulai berjalan maju dan berdiri berjejer di samping Guntur yang masih setia menghalangi jalannya bulldozer. Mereka saling mengaitkan lengan satu sama lain
untuk membentuk sebuah benteng manusia yang sangat kokoh dan tidak bisa ditembus. Aroma keringat rakyat kecil bercampur dengan bau lumpur sungai menciptakan sebuah atmosfer perlawanan yang sangat luar biasa malam itu. Guntur merasakan kehangatan yang luar biasa saat bahunya bersentuhan dengan bahu para tetangga yang selama ini hidup berdampingan. Mereka tidak lagi takut pada ancaman kekerasan, karena mereka tahu bahwa kebenaran kini sedang berdiri di sisi mereka. Operator buldoser itu kini benar-benar mematikan mesinnya, karena ia tidak sanggup jika harus melindas puluhan orang yang tidak berdosa. Ia melompat turun dari kabin kemudi dan melemparkan kunci mesinnya ke tengah lumpur sebagai bentuk protes terhadap Iwan Beton. Iwan Beton berlari menghampiri operator tersebut dan mencoba memukulnya, namun ia segera dihalangi oleh beberapa pria dewasa yang bertubuh kekar. Suasana menjadi sangat kacau saat Iwan Beton mulai kehilangan kendali atas para pekerja yang selama ini ia bayar mahal. Baskoro terus merekam setiap detail kejadian itu tanpa melewatkan satu detik pun dari aksi kekerasan yang dilakukan Iwan. Di tengah keributan itu, Guntur tetap berdiri membatu sambil Guntur menatap barisan mobil hitam itu dengan mata yang masih terasa sangat pedih akibat paparan asap kebakaran yang sangat tebal. Debu-debu sisa pembakaran yang terbang terbawa angin Sungai Kapuas masuk ke dalam celah-celah napasnya yang sesak. Deretan kendaraan dengan plat nomor kementerian tersebut berhenti tepat di depan reruntuhan bengkel kayu yang masih mengeluarkan sisa uap panas. Suara pintu mobil yang terbuka secara bersamaan menciptakan irama yang sangat tegas di tengah kesunyian pagi yang masih berkabut tipis. Seorang pria paruh baya dengan setelan safari yang sangat rapi keluar dari kursi belakang mobil pertama dengan langkah yang mantap. Ia memegang sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tampak sangat berat dan juga berisi banyak dokumen penting negara. Sinar matahari pagi yang mulai menembus kabut memantul pada kacamata berbingkai emas yang dikenakan oleh pria tersebut. Guntur bisa merasakan wibawa yang sangat besar memancar dari setiap gerak-gerik rombongan yang baru saja tiba di lokasi bencana. Iwan Beton segera merapikan pakaian safarinya yang sudah sangat kotor terkena lumpur sungai demi menyambut kedatangan para pejabat tinggi tersebut. Ia mencoba memasang senyum paling ramah meskipun wajahnya masih terlihat sangat pucat karena ketakutan yang luar biasa kepada massa warga. Iwan Beton mengira bahwa koneksi politiknya akhirnya datang untuk menyelamatkan proyek gudang kontainer miliknya dari amukan warga sekitar dermaga. Langkahnya yang gontai di atas tanah becek menunjukkan keputusasaan yang berusaha ia sembunyikan di balik topeng kepercayaan diri palsu. Ia berjalan dengan penuh percaya diri menuju ke arah pria bersetelan safari itu sambil mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman. Namun pria pejabat itu justru melangkah melewati Iwan Beton seolah-olah pengusaha itu hanyalah seonggok batu yang tidak berharga. Pengabaian yang sangat dingin itu membuat tangan Iwan Beton menggantung di udara dengan posisi yang sangat memalukan di depan semua orang. Warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik sambil menahan tawa kemenangan yang sudah mulai terasa di udara. Pria pejabat itu berjalan langsung menuju ke arah Guntur yang masih berdiri mematung di samping Baskoro yang sedang terluka parah. Ia menatap wajah Guntur dengan pandangan yang sangat lembut dan penuh dengan rasa hormat yang tidak pernah dilihat Guntur sebelumnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan khusus dari Badan Pelestarian Kebudayaan Nasional yang datang langsung dari Jakarta pada pagi ini. Ia mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan digital yang sangat mendesak mengenai ancaman terhadap situs bersejarah di tepian Kapuas. Guntur hanya bisa mengangguk pelan karena ia masih merasa sangat bingung dengan perubahan situasi yang begitu cepat terjadi di hadapannya. Ia merasakan tangan pria pejabat itu menepuk bahunya dengan penuh kehangatan, seolah memberikan kekuatan baru bagi jiwanya yang hampir runtuh. Di belakang pria itu, beberapa staf kementerian mulai membuka peralatan dokumentasi untuk mencatat seluruh kerusakan yang terjadi pada bengkel kayu. Suara teriakan parau Iwan Beton memecah keheningan pagi yang baru saja mulai terasa damai di tepian Sungai Kapuas. Guntur tersentak dari lamunannya saat melihat bayangan pria besar itu menerjang ke arahnya dengan sangat liar dan tidak terkendali. Sebilah pisau kecil di tangan Iwan Beton berkilau tajam tertimpa cahaya matahari pagi yang mulai menyinari bumi Pontianak. Mata Iwan tampak merah padam oleh kebencian yang sudah mendarah daging akibat kehancuran seluruh impian bisnisnya. Guntur berusaha bangkit dari ayunan kayunya, namun kakinya terasa sangat kaku, seolah-olah terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Iwan Beton tampak sudah kehilangan seluruh akal sehatnya karena dendam yang membara di dalam seluruh aliran darahnya yang panas.
Di saat yang sangat kritis itu, Baskoro yang masih menahan sakit di lengannya, tiba-tiba melompat dengan sisa tenaganya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai perisai hidup untuk melindungi Guntur dari serangan senjata tajam yang diarahkan oleh Iwan Beton. Pisau itu merobek bagian bahu jaket kurir Baskoro, namun tidak sampai mengenai kulit, karena ia bergerak dengan sangat cepat. Baskoro berhasil mencengkram pergelangan tangan Iwan Beton dan memutarnya dengan teknik bela diri yang sangat efisien dan mematikan. Bunyi tulang yang berderak kecil diikuti oleh jatuhnya pisau tersebut ke atas tanah yang becek dan penuh dengan lumpur. Iwan Beton melolong kesakitan saat tubuhnya ditekan ke tanah oleh kekuatan tangan Baskoro yang ternyata masih sangat bertenaga. 2 orang petugas keamanan kementerian segera berlari mendekat dan langsung meringkus tubuh Iwan Beton yang sedang meronta liar. Mereka menekan wajah pengusaha kejam itu ke tanah sambil memborgol kedua tangannya di belakang punggung dengan sangat kuat. Petugas kepolisian segera membawa Iwan Beton menuju mobil tahanan di tengah sorakan warga yang merasa sangat puas melihat keadilan. Iwan Beton terus mengumpat dengan kata-kata kasar meskipun ia sudah tidak memiliki daya lagi untuk melakukan perlawanan fisik apapun. Warga yang melihat kejadian itu serentak bersorak, karena monster yang selama ini menindas mereka akhirnya benar-benar telah tumbang. Mereka melempari mobil tahanan dengan gumpalan tanah sebagai bentuk pelepasan rasa sakit hati yang selama ini mereka pendam. Guntur berlari menghampiri Baskoro yang kini tertuduk lemas di atas tanah sambil memegangi bahunya yang terasa sangat sakit. Baskoro hanya tersenyum tipis sambil meyakinkan Guntur bahwa semua ancaman yang menakutkan itu kini sudah berakhir selamanya. Transisi suara sirine ambulans yang menjauh kini mulai digantikan oleh suara ritmis palu kayu yang bertemu dengan pahat baja. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa kebakaran hebat yang meratakan bengkel kayu bersejarah milik keluarga Guntur di tepian Kapuas. Di atas tanah hibah yang sama, kini